Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa semakin menunjukkan sikap tegas dalam membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Langkah itu mengemuka setelah muncul pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen yang menyebut biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal dapat mencapai Rp550 juta per kontainer melalui pelabuhan. Pernyataan tersebut turut menyeret dugaan keterlibatan oknum pegawai DJBC. Menanggapi hal itu, Purbaya meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk datang langsung membawa bukti konkret agar bisa ditindaklanjuti. Orang bisa ngomong apa saja, belum tentu betul. Harus diklarifikasi lagi betul apa enggak, ujar Purbaya saat ditemui di The Westin Jakarta, Kamis, 20 November 2025, lalu. Menurut dia, validasi bukti menjadi kunci agar penindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menghukum pihak yang tidak terlibat. Ia menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi keras jika terdapat bukti kuat mengenai praktik pelanggaran oleh pegawai bea cukai. Kalau ada tuduhan itu, coba rekornya mana? Saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan nggak benar kayak gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung, tegasnya. Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kemenkeu termasuk di lingkungan bea dan cukai agar menjaga integritas dan menghindari praktik yang merugikan negara. Sikap tegas Purbaya tidak hanya berhenti pada respons terhadap laporan pedagang. Ia juga terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa proses pengawasan impor. Salah satu inspeksi terbaru dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, KPPBCTMP, Tanjung Perak serta Balai Laboratorium Bea dan Cukai, KBLBC, Kelas 2 Surabaya, Selasa, 11 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menemukan kejanggalan nilai impor yang dilaporkan. Salah satu contohnya adalah barang berupa submersible pump, pompa air terbenam, yang tercatat hanya seharga $7 AS atau sekitar Rp117.000, kurs Rp16.700 per dolar AS. Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar. Padahal, menurut pengecekan Purbaya di marketplace, barang serupa dijual dengan harga mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per unit. Perbedaan mencolok inilah yang menurutnya menjadi indikasi jelas adanya praktik underinvoicing atau pelaporan nilai impor yang jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. Temuan itu, kata Purbaya, semakin menguatkan urgensi pembenahan tata kelola impor dan pengetatan pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan transparansi nilai barang masuk demi mencegah distorsi pasar dan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha dalam negeri. Meski demikian, Purbaya tetap memberikan apresiasi kepada jajaran bea dan cukai yang telah menjalankan tugas dengan profesional dalam menjaga pasar dari barang ilegal dan praktik curang impor. Ia menilai sebagian besar pegawai tetap bekerja secara integritas dan menjadi garda depan dalam melindungi ekonomi nasional. Pemerintah, tegasnya, berkomitmen memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki prosedur pemeriksaan, serta memastikan setiap pelanggaran ditindak secara tuntas. Pengawasan terhadap underinvoicing dan impor ilegal menjadi fokus utama untuk menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang adil. Ini semua bagian dari pembenahan menyeluruh agar tata kelola perdagangan internasional kita makin sehat dan transparan, ujarnya. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah penyelundupan, memperbaiki kepercayaan publik, dan memperkuat fondasi pengawasan barang masuk ke Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.